Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal untuk latihan uji kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Di mana di video terakhir saya sudah mencoba untuk mengerjakan soal paket 3, yaitu dengan menggunakan metode average. Di mana di sini sudah membuat jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Maka video kali ini saya akan mencoba melanjutkan dengan membuat laporan keuangan. Dimulai dari laporan laba rugi. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton channel YouTube saya, sehingga membuat saya menjadi lebih semangat lagi untuk membuat video. Sekarang kita akan membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, di mana di video terakhir ini saya sudah membuat neraca lajur. Nah, di dalam neraca lajur ini sangat membantu kita dalam menyusun laporan keuangan. Untuk membuat laporan laba rugi, di neraca lajur itu fokusnya di bagian rugi laba atau laba rugi. Nah, di sini kita fokus melihatnya. Karena dengan menyelesaikan neraca lajur, maka laporan keuangan itu sangat mudah untuk kita buat dan kita pahami. Dimulai dari menghitung sales-nya, net sales, ya kita buat. Kita mulai buat di sini penjualannya ya. Jadi kita akan menghitung nilai penjualan bersih atau net sales. Ada sales dan ada sales return. Seperti ini. Lalu kita tulis di sampingnya nih, di bawah sini. Karena sales itu ada di kredit dan return itu debit, maka kan berlawanan tuh kita kurangin. Nah, ini dikurangin ya. Seperti ini. Kalau udah kita hitung. Setelah mendapatkan nilai penjualan bersih ya, atau net sales ini, sekarang kita akan menghitung namanya harga pokok penjualan atau COGS ya. Kita hitung COGS-nya. Di sini ada nomor akun 5 pastinya. Ya, nomor akun 4 selesai nih. Sales sama sales return kan selesai di nomor 4. Sekarang kita pindah ke nomor akun 5. Nah, di akun 5 ini adalah cost of goods sold dan freight paid, menghitung cost of goods sold-nya. Ini sama-sama ada di debit. Nah, sama-sama di debit berarti kita tambahkan untuk nilai COGS dan nilai freight paid-nya. Nah, gini ditambahkan. Ini nilai dari COGS-nya. Nilai yang sudah kita tambahkan, yang ini kita tambahin ya. Ini kan berlawanan dengan sales, makanya perlu kita kurangin. Nah, ini dia kita kurangin seperti ini. Berarti net sales kurangin dengan COGS. Ini adalah laba kotor ya. Oke. Sekarang kita lanjut dengan mengerjakan nomor 6. Jadi kan 4, 5 udah selesai. Sekarang kita pindah ke nomor 6, beban usaha. Kita mulai ya. Berarti ini adalah penjualan bersih. Kalau ini harga pokok penjualan ya, atau namanya COGS. Lalu ini adalah laba kotor. Ya, sekarang kita akan menghitung untuk nilai beban usahanya. Ya, beban usaha. Kita mulai dengan beban nomor 6 ya. Dimulai nomor apa nih? 6.
Ya, dimulai dengan advertising expense. Nah, seperti ini. Nah, advertising expense. Ini jumlahnya kita taruh di sini. Nah, oke. Ini kita salin sampai nomor 6 habis. Ya, ini adalah order operating expense. Kita masukin di sini semua. Ini sebentar. Ini bisa juga seperti ini saya copy. Salin aja ya. Seperti ini tinggal salin. Angkanya juga tinggal salin. Oke. Kalau udah kita jumlahkan untuk bebannya. Oke. Nah, ini kita kurangin. Kan laba kotor kurangi beban. Ini kita kurangin. Kalau udah, sekarang hitung beban dan pendapatan lain-lain. Kita mulai dari pendapatan lain-lain atau other income. Ada interest revenue. Terus ada beban lain-lain. Namanya di sini ada bank service tax, bank service charge, ya, dan ada income tax expense. Interest expense dulu. Oke, kita jumlahkan. Sebentar, kita jumlahkan di tempat yang berbeda. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Oke, lalu kita kurangin. Di mana pendapatan lain-lain ini dibandingkan dengan beban lain-lain lebih besar beban lain-lain. Maka nilainya nanti kita kurangin dengan laba ini. Ya. Tapi kalau pendapatannya lebih besar, ya ini pendapatannya lebih besar dibandingkan beban lain-lain, maka nanti hasilnya ini ditambahkan dengan labanya. Tapi kalau lebih besar beban, maka dikurangin. Karena kan lebih besar beban ya, kita kurangin. Nah, seperti ini. Ini laba bersih setelah pajak. Nah, hasil ini harus sama dengan ini. Yang ini. Ya, nggak boleh beda. Hasilnya sama. Terus ini bisa bikin versi yang pertama, bikin laporan laba ruginya. Nah, ada juga membuat laporan laba rugi income tax expense-nya itu nanti. Jadi, ini laba bersih sebelum pajak. Nah, misalnya seperti ini. Ini juga nggak masalah. Seperti ini. Bentar. Ini saya hapus. Ya. Ini karena bebannya lebih besar ya tetap dikurangin ya. Nah. Ini tetap dikurangin. Ini namanya laba
bersih sebelum pajak. Nah, bikin seperti ini juga boleh. Habis itu pajaknya. Habis itu masukin income tax expense. Nah, baru kita kurangin. Laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajaknya. Nah, sama juga hasilnya. Seperti ini juga nggak masalah. Sebentar, ini pasti ada pengurangan yang salah. Oke. Oke, sama. 133.423.565 rupiah. Nah, seperti ini juga boleh. Tapi kalau misalnya income tax expense-nya ditaruh di beban lain-lain juga nggak masalah. Nah, ini adalah untuk laporan laba ruginya. Ya, sekarang, setelah membuat laporan laba rugi udah selesai, maka kita lanjut ke laporan keuangan berikutnya, yaitu membuat laporan perubahan modal. Nah, ini dia, perubahan modal atau perubahan ekuitas. Kita mulai dengan lihat di sininya dulu. Oke, ini di sini ada modal dan privenya. Sebentar. Tulisannya kita buat warna beda. Ya, nih ya. Oke. Kita masukin di sini. Berarti modal awal. Modal awal atau modal 1 Desember. Nah, ini modal awal. Kita taruh di sini. Modal awal tuh angka modal ini dari neraca saldo sampai neraca. Itu tetap di neraca lajur nggak berubah ya angkanya. Boleh dicek seperti ini. Ini ya, sama angkanya nggak berubah ya, karena nggak ada perubahan. Begitu juga angka privenya. Oke. Modal awal terus prive atau kapital. Nah, enaknya kita mau pakai bahasa yang mana? Kalau mau kapital kita bikin aja kapital 1 Desember 2018. Nah, kayak gini. Berarti drawing nilainya drawing 25.400. Di sini ada net income atau laba. Nah, laba ini tinggal diambil aja dari laporan laba rugi. Nah, diambil dari paling bawah ini. Ya. Oke. Kalau udah, karena laba ketemu pengambilan untuk kepentingan pribadi atau prive, maka harus kita kurangin. Kalau udah, ntar kita kurangin. Ini nilainya lebih besar labanya, berarti ini ada namanya kenaikan laba, maka kita tambahin. Nah, ini dia. Jadi kapital modal akhir ini. 31 Desember. Oke, ini aja yang dibuat di laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal ya, modal atau ekuitas sama aja. Oke, ini adalah nilai terakhirnya. Jadi kalau laba dikurangin prive, kalau rugi ditambahin dengan privenya. Oke, kalau udah, sekarang kita lanjut membuat neraca ya. Oke, kalau udah lanjut. Ini dia, neraca atau laporan perubahan posisi keuangan. Nah, ini sering disebut namanya neraca.
Isinya adalah aktiva dan pasiva. Oke. Kita lihatnya di neraca lajur bagian neraca. Ya, yang mau kita salin semua yang ada di kolom neraca, kecuali angka modalnya ditambah laba dikurangi privo. Jadi nanti angka modalnya kita ambil dari sini. Sama persis ini yang dipindahkan. Oke, kita mulai ya. Kita kasih nama di sini adalah aset atau aktiva ya pastinya. Di sini kita bagi menjadi liabilities dan equity. Oke, kita lanjut. Di sini current asset dulu. Di sini liability. Kita taruh equity-nya, taruh paling bawah aja. Oke, sekarang kita isi untuk current assetnya. Ini judul ya. Oke, kita mulai dari current asset itu dari cash in bank sampai dengan prepaid tax. Ya, kita buat dulu namanya. Seperti ini bisa. Nah, kayak gini boleh. Ambil angkanya di bagian neraca ya. Oke, lanjut petty cash. Di sini lalu account receivable. Nah, di sini ada allowance-nya. Oke, lalu ada merchandise inventory. Ini boleh juga dipisahkan di sini. Jadi account receivable kurangin dulu dengan allowance-nya dulu, baru pindahin juga boleh seperti ini. Merchandise inventory, store supplies, taruh sini, bentar. Oke, store supplies. Lalu ada prepaid insurance. Prepaid insurance, ada prepaid rent, dan ada prepaid tax. Oke, udah kita jumlahkan. Bisa pakai auto sum aja. Oke, kalau udah, ini adalah total dari current asset. Sekarang kita akan mengerjakan namanya fixed asset atau harta tetapnya.
Kita kasih jarak. Kasih keterangan total ya. Total current asset. Sekarang fixed asset. Fixed asset di sini ada equipment dan equipment akumulasi. Oke. Equipment 63.300.000. Lalu ada akumulasinya 17.750.000. Oke, lalu equipment dikurangi dengan akumulasi ya. Oke. Ini namanya total fixed asset. Nah, oke. Setelah dapatkan total current asset dan fixed asset, kita jumlahkan. Total current asset ditambah dengan total fixed asset. Oke, seperti ini. Oke, ini totalnya ya, total akhir. Berarti ini adalah total aset. Nah, nanti total aset ini harus sama dengan total liability dan equity. Kita mulai dari liability-nya yang ini. Account payable ini dia. Ya, kita mulai. Berarti yang account payable ini termasuk namanya current liability atau namanya hutang lancar ya. Kita buat judulnya. Atau hutang jangka pendek. Kita masukin namanya dari account payable sampai dengan PPN income. Nah, tapi PPN outcome sama income kan nggak ada isinya. Jadi nggak perlu kita tulis kalau nggak ada isinya. Jadi kita tulis dari account payable sampai dengan PPN payable. Nah, kita masukin di sini. Tinggal diketik ulang aja. Nah, seperti ini tinggal salin. Lalu angkanya juga tinggal salin. Account payable sampai dengan PPN payable. Kalau nggak ada angkanya, nggak perlu kita salin. Oke. Kalau udah kita jumlahin. Ini adalah total current liability. Sekarang kita akan membuat namanya long term liability atau hutang jangka panjang. Di mana di sini hutang jangka panjangnya adalah Bank Mandiri. Nilainya 285 juta. Oke, kalau udah ketemu current liability dan long term liability, kita jumlahin. Nah, ini seperti ini. Kalau mau dibikin beda juga boleh. Nah, seperti ini misalnya. Ini. Oke. Ini total long term liability. Oke, kita jumlahin. Keduanya kita jumlahin. Ini adalah total liability. Ini adalah total hutang. Ya. Selanjutnya equity. Nah, untuk equity ini cuman ada satu, yaitu raka kapital. Nah, angkanya itu diambil dari laporan perubahan ekuitas tadi yang ini.
bukan yang dari neraca ini. Kalau mau ambil angka ini berarti angka modal kurangi prive ditambah dengan laba terlebih dahulu. Jadi sama yang ada di laporan ekuitas. Ya. Sekarang ini. Kalau udah kita jumlahin. Berarti ini kita jumlahin. Taruh sini. Ini berarti total liabilities dan equity. Jadi total hutang dan modal. Ini diambil dari total liabilities ditambah dengan modal. Nah, angka ini harus sama dengan ini. Nah, seperti ini. Dia akan sama pastinya dimulai dari laba rugi. Nah, laba dipindahin ke laporan perubahan ekuitas. Sebelah sini. Nah, angka perubahan ekuitas dipindahkan ke neraca. Jadi, kalau mau membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, mau bikin neraca lebih mudah ya, maka menyusunnya menggunakan neraca lajur. Karena memang fungsinya neraca lajur untuk membantu menyusun laporan keuangan. Oke, kalau udah membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca yaitu laporan perubahan posisi keuangan, maka selanjutnya kita akan membuat arus kas. Arus kas ini ada kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi, kita harus melihat berdasarkan dari jurnal. Kenapa? Karena kita menggunakan metode langsung pada video kali ini ya. Jadi membuat arus kasnya menggunakan metode langsung. Oke, kita buat dulu. Ini kan form untuk laporan arus kasnya atau cash flow-nya ya. Oke, sebentar. Di dalam arus kas itu ada 3 aktivitas. Nah, ketiga aktivitas itu kita tulis terlebih dahulu ya. Arus kas dari aktivitas operasional. Lalu ada lagi arus kas dari aktivitas, ya di sini ya kita buat kasih jeda ya. Di sini berarti arus kas dari aktivitas investasi. Dan satu lagi yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Ya, biar kita tahu oh ini ada investasi, pendanaan ya. Oke, ini kita buat kosong dulu. Kita isi dari arus kas aktivitas operasional atau mudahnya kalau kita mau isi kita buka dulu jurnal ya. Jurnal yang berkaitan dengan kas dimulai dari penerimaan kas, lalu ada nanti pengeluaran kas, lalu ada kas kecil dan jurnal penyesuaian apabila ada kaitannya dengan kas. Oke, kita mulai dari penerimaan kas terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai isi. Berarti penerimaan dari customer ya. Ini customernya dari pelanggan-pelanggannya. Berarti kita buat di sini penerimaan dari customer. Customer atau dari pelanggan juga boleh kalimatnya ya. Oke, kita hitung di sini. Karena ini semuanya penerimaan dari customer kan, JBLX itu adalah nama dari customer. Digital Alex juga dari customer. Penjualan tunai itu juga dari customer. Panen Alex juga. Jadi ini boleh langsung seperti ini. Fokusnya ambil angkanya dari cash in bank, bukan yang bagian sininya ya, tapi cash in banknya. Ya langsung aja penerimaan dari customer. Misalnya dari customer piutang yang hutang misalnya boleh tersendiri, penjualan tunai sendiri, digabung keseluruhan juga boleh, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Berarti jurnal penerimaan kas sudah ya.
Oke, lanjut. Jadi sekarang jurnal pengeluaran kas. Berarti fokusnya di bagian cash in bank-nya sini. Ya. Oke, kita mulai berarti mungkin pembayaran gaji dulu kali ya, kalimatnya nih untuk pembayaran gaji dulu. Boleh. Ini penerimaan customer itu aktivitas operasional, bukan investasi dan pendanaan. Nah, untuk membuat arus kas itu kalau di PSAK itu diatur di PSAK nomor 2 ya. Kita buat di sini pembayaran gaji. Oke. Kalau pembayaran dikasih min. Ya, berarti pembayaran gaji. Oke. Lalu ada ini nama supplier ya, ini supplier. Ini supplier. Nah, berarti kita buat pembayaran hutang. Hutang kepada supplier. Nah, seperti ini. Kita jumlahkan semua ini. Nah, kalau kebetulan ini nggak ada namanya beban-bebannya, nggak masalah. Nih. Sebentar. Oke, kita lanjut. Habis itu pembayaran PPN. Pembayaran PPN. Pokoknya kalau pembayaran berarti kan mengurangi uangnya. Nah, kita kasih min. Nah, oke. Pembayaran angsuran pinjaman. Nah, kalau angsuran pinjaman itu nggak masukin ke dalam operasional ya. Nah, ini masuknya di dalam kategori pendanaan angsuran pinjamannya. Karena untuk mendanai perusahaan. Pendanaan di sini, angsuran pinjaman. Pinjaman bank ya, nih pinjaman jangka panjang untuk bank nih. Yang bank itu adalah 16 juta ya, bukan 19. Jadi ada bebannya di sini, beban interest expense-nya kita masukin di operasional. Itu di dalam operasional. Oke, kalau udah sekarang berarti untuk jurnal penerimaan kas udah, jurnal pengeluaran kas udah. Sekarang ada jurnal kas kecil. Kita masukin satu-satu yang ini. Pembayaran brosur, pembayaran listrik. Nah, ini semua kita masukin ke dalam sini. Oke. Oke. Lalu kita cek apakah ada jurnal penyesuaiannya terkait dengan penerimaan jasa giro. Kita cek dulu. Nah, ini dia ada kaitannya dengan ada dengan bank ya. Nah, kalau ada kaitannya dengan bank berarti masuk di dalam, betul, masukkan ke dalam
apa namanya, arus kas. Ini ada penerimaan pendapatan jasa giro yang ini 5.070.000. Kita buat di sini. Pendapatan jasa giro kita masukin di sini aja. Kita insert di atas. Pendapatan jasa giro. Oke. Kalau mau ditaruh di bawah juga nggak masalah. Jadi kalau saya taruh di atas ini maksudnya biar gampang melihatnya. Oh, ini penerimaan saya taruh di atas, semua pembayaran ada di bawah. Oke. Kalau udah kita jumlahkan. Oke. Total penerimaan lebih besar daripada pengeluaran masih ya. Ini terjadi kenaikan. Arus kas di dalam aktivitas operasional, yaitu berarti masih ada kenaikan arus kas ya. Berarti perlu kita tulis juga di sini. Berarti ini adalah kenaikan arus kas dari aktivitas operasional. Oke. Lalu sekarang ke pinjaman nih, aktivitas pendanaan ini investasi nggak ada. Kalau nggak ada biarin aja. Tadi saya buat ketiga-tiganya untuk mengingatkan kita kembali kalau di dalam arus kas itu ada 3 aktivitas ya, ada operasional, investasi, dan pendanaan. Oke. Lalu ini kita pindahkan aja ke sini. Karena cuma satu, sekarang kita jumlahkan. Ya, kenaikan arus kas tadi dari operasional dikurangi dengan pembayaran angsuran pinjaman bank dari aktivitas pendanaan. Oke. Karena nilainya masih besar dibandingkan pengeluaran, artinya ini ada kenaikan dari kas dan setara kas. Berarti ini adalah kenaikan kas dan setara kas. Kasnya adalah cash in bank dan setara kasnya adalah petty cash. Sekarang kita cari saldo awal kas dan setara kas. Saldo awalnya ini bisa dilihat di soal jurnal neraca saldo awal kas ditambah dengan petty cash. Atau bisa juga kita lihat di buku besar ya. Di buku besar ini untuk saldo awalnya. Ini dia. Kita bisa tambahkan. Kita tambahkan, bisa dilihat dari buku besar ya. Pastinya kalau di soal siklus akuntansi di bagian sesi 3 itu akan dilampirkan buku besar. Nah, kita bisa juga melihat di buku besar nih saldo awal cash in bank ditambah dengan saldo awal petty cash. Saldo awal periode ya, bukan saldo akhir. Nah, kalau udah kita jumlahkan. Seperti ini. Nah, ini adalah nilai dari saldo akhir kas dan setara kas. Nanti kalau misal nih, ternyata saldo akhir kita salah atau benar, itu bisa di cross check ya. Ini misalnya, ini udah selesai nih arus kasnya. Misalnya, benar nggak yang saya kerjakan? Tinggal dilihat ini saldo kas dan setara kas di ini ya, di apa namanya, di laporan arus kas. Nah, kita lihat di neraca, boleh di neraca lajur ya, sama aja. Kita ambil cash in bank dan petty cash. Angkanya sama enggak? Nah, angkanya sama berarti laporan arus kas kita sudah benar. Ini bisa diambil tadi dari neraca. Bisa juga diambil dari neraca lajur. Bagian kas dan cash in bank dan petty cash di neraca sama aja. Totalnya sama ya, 212.590. Demikian video kita kali ini membuat laporan laba rugi ya, kemudian membuat laporan perubahan ekuitas
dan laporan perubahan posisi keuangan atau neraca, beserta laporan arus kas, ya, cash flow report. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.